Saya akan mulai episod ini dengan sebuah pertanyaan. Mana yang lebih penting? Fikir baik-baik dulu ya sebelum jawab. Mana yang lebih penting? Work hard atau work smart? Work hard atau work smart? Apa pilihan Anda? Nah, saya tahu ya sebagian dari Anda udah pasti. Oh jelas, work smart. Ada enggak juga, ujung-ujung harus work hard. Ada pula dua-duanya harus work hard, work smart dan sebagainya. Oke, di episod Kata James yang ke-64 ini saya akan jelaskan mana duluan, mana yang lebih penting, work hard atau work smart, dan kalaupun harus work hard dan work smart, bagaimana caranya. Oke, jangan kemana-mana, penjelasan kali ini akan sangat lengkap. Tetapi sebelum saya lanjut ke penjelasannya, seperti biasa, untuk Anda yang masih belum subscribe ke YouTube channel saya, silakan pencet subscribe dulu sekarang. Dan kalau Anda mau setiap kali saya ada episod baru, Anda di notifikasi sekaligus pencet tombol notification sekarang. Oke, setelah sudah subscribe, sudah notification, kita akan lanjut. Work hard or work smart? Kalau saya pilih work smart dulu. Ya, bukan berarti tidak work hard ya. Simak kalimat saya. Saya pilih work smart dulu. Ya, berarti nanti kemudian work hard. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana cara work smart? Ya. Di episod 63 kita sudah bahas si work smart, dan salah satu cara work smart adalah dengan menggunakan prinsip leverage. Ya, apa itu leverage? Saya nggak akan jelaskan di episod ini. Silakan Anda ke episod 63 ya untuk pelajari. Oke, karena itu di sana sudah lengkap sekali. Oke, jadi salah satu cara untuk work smart adalah dengan menggunakan leverage. Kalau kita work smart, apa yang dimaksud dengan work smart? Yang dimaksud dengan work smart adalah kita bekerja dengan effort yang relatively lebih sedikit, effort waktu yang lebih sedikit, tenaga mungkin lebih sedikit, tapi hasilnya lebih besar. Itu work smart, betul kan ya? Nah, agar supaya kita work smart, karena pekerjaan kita berbeda-beda. Ada antara anak manager, ada sales, ada pemilik usaha, ada yang finance, accounting, programmer dan sebagainya, betul ya? Oke, pekerjaan kita berbeda-beda. Namun apapun pekerjaan kita, bahkan relationship kita dengan anak kita, dengan keluarga kita dan sebagainya, ya, relationship pun bisa work smart, ya. Agar supaya kita bisa belajar prinsip work smart, saya mau sampaikan satu prinsip hari ini, namanya hukum Pareto. Hukum Pareto, sebagian dari Anda sudah pernah dengar. Nah, hukum Pareto ini membantu kita benar-benar work smart. Oke? Hukum Pareto atau kadang-kadang dipanggil hukum 80-20. 80-20. Kenapa demikian? Saya akan tampilkan satu gambar ya yang mengilustrasikan hukum Pareto. Ini gambarnya. Oke, nah kenapa Pareto? Karena si Pareto ini adalah nama seorang matematisi Italia, dan dialah orang pertama yang mungkin usulkan konsep ini. Anda bisa lihat ada dua gambar, ada dua lingkaran. Anda bisa lihat ada dua lingkaran ya. Buat Anda lingkaran sebelah kiri dan lingkaran sebelah kanan. Oke ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sebelah kiri ini adalah action yang kita lakukan. Action yang kita lakukan. Sebelah kanan adalah hasil yang kita dapat. Sebelah kanan adalah hasil yang kita dapat, ya. Dan di sebelah kiri ini Anda bisa lihat ada bagian merahnya, dan juga sebelah kanan ada bagian merahnya juga. Oke. Sebelah kiri juga ada bagian selain merahnya, ya. Ya, bagian birunya, dan sebelah kanan juga ada bagian birunya. Oke. So, hukum Pareto mengajarkan kepada kita bahwa 20% dari apa yang kita lakukan, 20% dari action kita membawa hasil 80% hasilnya. Oke, jadi action 20% itu adalah action intinya, betul? Action intinya yang harus kita kerjakan, karena kalau kita kerjakan itu, kita dapat hasil 80%. Oke? Contoh perbankan, ya, sebuah bank, ya, apapun banknya, ya, bank itu kan punya serangkaian
produk, betul? Ada tabungan lah, ada ATM lah, ada kartu kredit lah, ada deposito lah, ada safety box lah, betul ya? Ada LC lah, ada macam-macam, betul? Ya, bank itu ada macam-macam produknya. Tetapi bukan setiap produk kontribusi terhadap omsetnya sama. Setiap bank ada produk-produk intinya, ya, yang merah. Mungkin produk intinya adalah tabungan, yang kontribusi omsetnya paling gede. Atau produk intinya adalah kartu kredit, yang kontribusi omsetnya paling gede. Betul kan? Dan sebagainya. Atau bahkan produk intinya adalah KPR, yang kontribusi omsetnya paling gede. Yang lain hanya produk-produk pelengkap. Betul? Nah, tergantung setiap bank ada produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan buat bank itu adalah yang di merah, karena produk unggulan itu kontribusi 80% dari omset bank itu. Okey? Sehingga buat bank itu, dia benar-benar kalau waktu, tenaga dan bajet terbatas, dia harus make sure produk-produk merahnya dia tetap lebih unggul di pasar. Sehingga tetap bisa pegang 80% omsetnya kan. Tapi kalau produk intinya yang merah itu pun kalah bersaing, bisa jadi omset 80% itu hilang, betul? Maka dari itu, setiap bank tahu produk intinya apa, dan mereka habis-habisan lindungi produknya dengan bunga yang lebih menarik, fasilitas yang lebih bagus, promo yang gila-gilaan terhadap produk-produk itu, betul? Kenapa? Produk itu kontribusi 80% omsetnya. Ya, maskapai penerbangan, mau Garuda Indonesia, mau Lion Air, mau Batik Air, atau Sriwijaya, whatever ya, oke, di Indonesia. Mereka kan terbang ke berbagai wilayah, betul? Tapi bukan setiap rute kontribusi omsetnya sama, betul? Ada rute-rute tertentu yang merah itu yang kontribusi omsetnya 80%, betul? Misalnya, ya, sekilas, ya, Garuda Indonesia, bisa jadi saya keliru. Tapi Garuda Indonesia kan punya rute seluruh Indonesia. Ya, tapi bukan setiap rute kontribusi omset yang sama, betul? Ada rute-rute yang inti, misalnya Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, Jakarta Medan, Medan Jakarta, Jakarta Denpasar, Denpasar Jakarta, atau Jakarta Makassar, Makassar Jakarta. Ya, itu adalah produk-produk inti, rute-rute inti yang kontribusinya gede-gede, betul? Yang lain misalnya Jakarta Toraja, ya, dan sebagainya, ya, itu ada sih ada, tapi kontribusi omsetnya tidak signifikan. Bahkan sering penerbangan ke wilayah itu, yang penting tutup kos aja. Betul ya? Okay? So you see, nah, karena itu adalah rute-rute inti, maka maskapai itu make sure di rute-rute itu pelayanannya bagus, pesawatnya bagus, dan sebagainya, supaya tidak kalah bersaing, betul? Nah, jadi Anda dan saya juga demikian. Kita punya banyak pekerjaan, macam-macam kita harus kerjakan. Tapi bukan semua pekerjaan berdampak terhadap hasilnya, kan? Jadi Anda harus pinter-pinter pikirkan, analisa dari sekian banyak pekerjaan Anda, tugas-tugas Anda. Apa saja tugas inti yang 20% itu? Kalau Anda kerjakan tugas inti ini dengan amat sangat baik, dengan sungguh-sungguh, itu hasilnya udah 80%. Walaupun tugas-tugas lain, walaupun Anda, bukan berarti saya bilang abaikan. Enggak, kerjakan sih kerjakan, tetapi tetap lebih fokus kepada tugas inti. Nah, kalau tugas inti itu Anda kerjakan dengan baik, hasilnya udah 80%. Betul kan? Jadi, silakan, kalau saya tanya kepada Anda, bisakah Anda jawab dari sekian banyak pekerjaan yang Anda harus kerjakan, apa saja yang merupakan tugas Pareto Anda yang 20% ini? Oke? Kalau Anda bisnis, dari sekian banyak hal yang harus Anda urus dalam bisnis Anda, dalam sekian banyak hal yang harus unggul dalam bisnis Anda, apa saja yang harus Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, apa saja yang harus Anda excellent dalam bisnis Anda, sehingga kalau 2, 3, 4, 5 hal itu excellent aja, bisnis Anda udah 80% aman, pasti maju. Oke? Dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah tahu 20% ini tugas intinya. Nah, benar-benar kita kerja keras, supaya tugas inti ini berhasil. Oke? So, work smart means identifying your Pareto activities.
Kalau you sudah identify your Pareto activities, then you work very hard to make sure that you get the good results. Betul kan? Ya, tetap harus work hard. Tetapi jangan work hard dalam semuanya. Kenapa? Hasilnya mubazir. Pilih dulu tugas intinya, barulah work hard di tugas intinya. Alright? Jadi prinsipnya adalah Pareto 80-20. Tetapi setiap orang, setiap bisnis 20% itu berbeda-beda. Apakah James, apakah mutlak 20-80? Enggak lah. Bisa jadi 30-70 dan sebagainya lah. Tapi Anda mengerti lah ya. Tugas inti yang membuat hasil yang paling berdampak. Itu aja. Okay? So, do you know for your job? Do you know for your business? Do you know for a good relationship with your family members? Apa kegiatan Paretonya? Kalau Anda tidak tahu apa kegiatan Paretonya, I guarantee you, you are not working smart. You are working hard, but still not good results. So think about it. At work, in business, and at home, what are your Pareto activities? Once you understand your Pareto activities, you are on your way to working smart. Do less, get more results. Okay, semoga sesi ini bermanfaat buat Anda. Dan jika Anda rasa bahwa Anda dapat sesuatu yang bermanfaat, silakan pencet like. Dan of course, I look forward to read your comments. Okay, so share your comments to me and I will be reading them. Okay, I'll see you in the next episode of Kata James. Cheers!